يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. Dulu tepatnya di tahun 2017 di pondok kita itu dilaksanakan qadha sholat 5 waktu. Hal ini dilakukan setelah selesai sholat Jumat akhir bulan Ramadan. Itu sampai Jumat di bulan Ramadan lambat kiai nikah makon setiap jamaah untuk ngadain sholat 5 waktu. Padahal sebelum nikah sholat semacam ini masih belum dilakukan, tapi di tahun itu dilaksanakan. Setelah kami teliti hadis atau qaul ulama yang menyatakan atau yang menyinggung masalah ini, ternyata tidak ada hadis yang menyinggung masalah ini kecuali hadis itu maudhu atau palsu. Di hadis yang dibuat landasan dalam menetapkan nguduk sholat 5 waktu di akhir Jumat bulan Ramadan, hadisnya palsu. Kalau palsu maka tidak boleh diamalkan. Juga pendapat ulama yang menyatakan atau menetapkan masalah ini statusnya syad. Kalau syad itu di bawah dhaif sehingga tidak boleh untuk dilaksanakan. Lambat 12 di sini dilaksanakan qadha sholat 5 waktu dilakukan setelah Jumat. Kia lambat debu engkau berdenilpun cong berhabat penelpon bahwa dianjurkan untuk nguduk sholat 5 waktu setelah Jumat nang di bulan Ramadan. Dulu kiai yang menyatakan pada kami. Ternyata hadis setelah kami teliti hadisnya maudhu dan qaul ulama yang menyatakan hal ini statusnya syad. Napa hadisnya? Berhadis man qadha shalawatin minal faraidi fi akhir Jumatin tasabisawa sengudain sholat lain waktu ning di bulan Jumat ning bulan Ramadan, maka sholat waktu nikah seqadain bisa nebus sholat setinggal sampai petong tahun sampai ndak bojo 40 tahun le sholat nikah bisa tebus kalaban ngudain sholat 5 waktu ketika dilakukan ning Jumat di bulan Ramadan. Hadis ini palsu sebab tidak sesuai dengan ijma ulama, bahwa ulama telah mengatakan kata ijma bahwa sholat sebanyak 70 tahun yang ditinggalkan tidak bisa ditebus dengan 5 sholat. Koduh alaksanaki ngudain sholat sebanyak pada petong bolo sholat. Kumpama sampean tak bejang sekalian, ki qadain sekalian. Tak bejang 10 kali, qadain 10 kali. Tak cukup hitung bisa gantian 10. Ini ijma ulama. Tapi di hadis ini dinyatakan bahwa manabi as-sholat qadha 5 waktu ning di bulan Jumat bulan Ramadan nika bisa nebus sholat setinggal meskipun sebanyak 70 tahun. 40 tahun tak bojong pas ikenten 5 kali sholat ning di bulan Jumat bulan Ramadan nika bisa menebus sholat selembe. Ini hadis yang dhaif dan juga tidak sesuai dengan ijma ulama sehingga wajib ditolak. Tapi di Yaman, sebagian di Yaman ada yang melaksanakan. Tapi alasannya kami melaksanakan qadha 5 waktu tanpa meyakini sedemikian. Di Yaman itu dilaksanakan tanpa meyakini bahwa qadha saat ini bisa menebus sholat yang kita tinggalkan sebelumnya. Tidak meyakini sedemikian, maka tidak apa-apa. Setelah itu ketika sampai meyakini, oh pejangan nikah bisa menebus sholat tinggal lagi mulai lambat. Nah, ini kata oleh. Maka hukumnya tidak boleh. Bahkan di kitab I'anatul Talibin dinyatakan bahwa sholat semacam ini hukumnya sangat bid'ah. Bahkan kalau sampai meyakini bahwa sholat itu bisa menebus sholat yang tinggalkan sebelumnya, hukumnya kafir. Itu ada di kitab I'anatul Talibin. Anami kafir hukumnya sebab menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Intinya tidak boleh melaksanakan sholat ini kalau meyakini bahwa sholat itu bisa menebus sholat yang sebelumnya. Bertanya akinah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana mengamalkan hadis maudhu? Apakah nanti masuk? Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mengamalkan hadis maudhu?
sebagaimana keterangan yang telah disampaikan tadi. Apakah nanti masuk dalam kategori hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar? Oke, dan nikah. Ada dua istilah, ada mengamalkan hadis maudhu, ada menyampaikan hadis maudhu. Oke. Kalau menyampaikan hadis maudhu tidak boleh kecuali dalam masalah menjelaskan tentang kemauduan hadis itu. Oh, nikah hadis. Kalau menyampaikan hadis nikah, oh ini tidak palsu hadis disampaikan untuk menjelaskan tentang kepalsuan. Tak masalah. Tuh. Ada menyampaikan hadis maudhu, tidak masalah kalau setelah itu dijelaskan kalau ini maudhu. Tak dijelaskan maka hukumnya haram. Satu. Kalau mengamalkan tidak boleh. Mengamalkan tidak boleh. Kalau sudah tahu itu hadis maudhu, tak boleh mengamalkan. Kini kita boleh juga. Ketika sampai mengamalkan melandaskan hadis maudhu, tak boleh. Juga hadis maudhu, hadis yang menjelaskan tentang fadhail, keutamaan sholat tarawih selama 1 bulan bedeki. Kan beda penjelasan bahwa tarawih nikah ketika tanggal situ nikah faidena, tanggal 2 nikah, tanggal 10 nikah. Itu hadisnya maudhu. Kenapa kok maudhu? Di situ disebutkan bahwa Kanjeng Nabi melafadzkan bahasa tarawih. Padahal lisan Kanjeng Nabi itu bahasa tarawih masih belum ada. Yang ada bahasanya qiyam Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang ada di zaman Nabi itu bahasanya qiyam Ramadan, bukan salat tarawih. Sobung kina. Bahasa tarawih sobung. Kenapa kok di situ ada? Itu menunjukkan itu maudhu. Dan juga banyak ulama-ulama kita menyatakan bahwa hadis yang ada di kitab Dihartun Nasihin itu banyak yang maudhu. Sehingga hati-hati untuk mengamalkan. Kita boleh ngamalkan maudhu, tak boleh. Hadis maudhu. Qaul syadz tak boleh. Kalau masih qaul dhaif masih diperbolehkan oleh ulama. Gimana syadz tak boleh.